Jadi setidaknya kita sudah berbuka puasa lah ya, walaupun kita digocek kali ini ya. Ya wes kalau begitu. Match yang kedua di hari ini di game yang pertama. EVOS Glory versus Aura. Kita tes dulu, kita mau cek dulu, kita mau dengar dulu bagaimana suara dari EPL Arena di EPL Arena. Mana suaranya? Wow. Wah ini udah buka puasa udah makin rame. Iya. Makin semangat ya. Udah buka puasa, udah kenceng tenggorokan lo semuanya ya. Yap. Dan ini juga menjadi ajang pembuktian sih menurut aku buat Fun. Yang kita lihat bagaimana dengan utility junglernya. Mampu gak dia bermain damage seperti ini? Yes, itu dia sih memang yang kita nantikan. Apalagi bermain dengan Fanny. Di depan lawan dia yang kita kenal juga cukup bisa memberikan impact besar. Signature hero dari Yaoi sendiri, Chow. ini Nana bukan sembarang Nana, dan Nana kamu merana lah pokoknya ya. Iya. Dan terlihat dari Gugun bermain agresif kali ini. Sementara itu dengan ada coveran dari Yaoi yang udah dia buat juga ya, membuat sebuah pagar agar tidak ada yang benar-benar bisa melewati dari batas yang udah dia punya ataupun dia buat di area tersebut. Oh, nampaknya ada satu pasif yang ke-trigger ya. Molina's Gift yang memang harus menunggu cooldown dari 2 menit setengah nih. Ini menjadi informasi yang cukup baik di early game. Ya, apalagi Nana yang memang sangat-sangat membutuhkan untuk Molina's Gift ketika ada team fight yang terjadi untuk di area Turtle. Dan Fan belum menemukan celah untuk bisa bermain agresif. Sementara, lihat ini gangguan sudah mulai masuk. Gugun sudah mulai mengambil creeps milik dari Fan. Nah loh, ternyata tidak sampai barusan kabelnya. Tapi Fan masih ingin mencoba di tempat yang berbeda. Fan dan juga Yaoi bertemu di area mid. Yap. Dan yang kita tahu bagaimana biasanya kalau bermain Fanny, turtle pertama nggak yang jadi kontes gitu ya. Ini Ya, bakal alergi jadi, seafood ya. Iya, alergi seafood. Tapi ini bakal dimanfaatkan oleh Aura untuk bisa set up duluan nih. Tapi dari EVOS juga mereka kayaknya nggak bakal membiarkan hal itu terjadi secara cuma-cuma. Mereka udah coba untuk menangin jalannya dari mobilitas dan juga rotasi. Sedangkan Yehezkiel sudah mengganggu untuk gerak Veldora agar tidak terlalu leluasa. Yep, Warlord dan juga Farstrong sudah terlihat di atas tersebut. Veldora sudah mulai mendekat, tapi ternyata mereka mendekati ke arah pause terlebih dahulu ya. Iya, nggak kurang-kurang tapi paus ya. Sorry. Sabar teman-teman, bulan puasa ingat, sabar. Tapi ya. Ini gocekan yang terjadi nih, dimana tiba-tiba Fanny keluar. Ya Fanny juga oke sih. Karena dia bakal bisa menjadi damage dealer buat di early game. Nanti kalau di late game-nya, kalaupun ada Cloud yang melakukan split push, nanti bisa di copy juga dengan Fanny ya. Dan mirror bisa dilakukan, sama-sama bisa mendorong minion di masing-masing lane. Berarti PR-nya banyak ya, dia harus bisa jalanin lane-nya, dia harus bisa hadir juga tepat waktu untuk nantinya ada perebutan antara objektif. Oke. Dan juga tugas misalnya Barats, ini jadi XP lane, bukan jadi jungler ya. Dia bakal lebih mudah untuk bisa zoning lawannya, karena kan biasanya kalau kita Barats kita jadi jungler tank, kita tuh fokus untuk retreat menang, kasih skill juga harus bisa pas. Nah kalau yang sekarang, ya Baratsnya bisa zoning lawan-lawan yang lain. Dan jangan lupakan juga ada Xbox masalahnya ini. Hero-hero jalan kaki kayak Mino, kayak Barats, itu dipegangin, dibakar. Dibakar ya, dimasak ya. Bakar semangat gitu loh. Itu juga susah kan, apalagi kalau misalkan kita tahu ada beberapa memang Xbox menggunakan Ice Queen One, makin efek slow lagi. Ya, tapi semuanya bakal bergantung dari Turtle 1 sebenarnya ya. Siapa yang dapetin level 45 yang pertama kali juga. Iya, ini ayangnya Aran kalau nggak salah ya. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Support system. Nangis loh. Nangis aja dulu. Iya, tapi rame banget loh di FPL Arena loh. Rame loh, yo. Habis buka puasa ya ampun. Apa nih? Wah, nih ada nih, tuh lihat tuh tulisannya. Menang kalah tetap EVOS. Keren. Ini mah ada terus Jeje. Iya. Ini juga MPL Dead mulu nih. Iya, ini mah jimatnya ini. Nah ini MPL Dead ya. Nah, akhirnya kita punya perasaan yang sama-sama menunggu azan maghrib. Nah, Ma Ivo sudah hadir. Halo, Ma. Dan juga mic-nya ya, halo. Selamat datang di MPL Arena. Keren. Ma, ya. Mantep pada Mak lah pokoknya, Mak. Tadi masak apa hari ini, Mak? Mak, masak apa hari ini? Ada, bisa kali itu, Mak, dibawa. Ya, malah minta masak. Malah minta makan lagi. Sabar ya teman-teman ya. Sabar, nih ada trouble dulu di timnya Aura teman-teman ya. Iya. Segera di fix kok. Dan selamat ulang tahun ya buat Super Red.
sekali lagi. Happy birthday Super Red tuh. Dan sekarang, apa nih? Ini dia, Yap. dari 5 game nih. Dari Gugun berada di posisi ketiga pemain dengan objektif terbaik sampai dengan sejauh ini ya. Dia Berarti di bawah Kairi sama Tas loh dia loh. benar, dan juga dia pakai trial terus-terusan Om. Oh ya trio. Iya. Buat 4 ngeboost kali. damage ya, buat ngeboost damage-nya dia. 4 kali loh dia pakai trialnya, tapi ya ini juga terbukti dengan adanya data yang tersaji juga untuk turtle rate-nya, objective lord rate-nya juga itu 60% loh. Yap. Baiklah kalau begitu. Dan mungkin sesaat lagi ya. Kita bisa melihat nih bagaimana kelanjutan dari game yang pertama di match kita yang kedua. Karena Marshall Danang sudah bergerak ke tengah dan panah-panah cintanya sudah keluar. Ih, terpanah aku. Seperti cubit ya kan. Tapi barusan Panah kayaknya turtle-nya pun berhasil diamankan oleh Aura. Ada 1 poin kill juga berhasil diamankan oleh Aura. Yap. Dan itu hasil tadi pertempuran di area Dark Turtle-nya. Oke, yang tumbang Veldora ya. Ini mungkin XP-nya mau ikut untuk ngebantu juga. Dan mari kita lihat dari build-nya Veldora dengan basic common emblem yang akan memungkinkan dia untuk tidak usah recall lagi. Kembali ke base. Dan juga Aran dengan emblem Tangus. Wuhui, tapi ada efek Terrify yang masuk ke dalam tubuh dari Van untungnya. Masih berhasil pergi. Masih berhasil pergi, yaitu hampir aja kalau misalkan sepersekian detik muncullah tuh Eternal's Guard bisa ketiban, tapi Talent's Prediction by Samsung Galaxy kali ini oke, sepertinya Pak Pulung beda sendiri nih. Lihat. Hah? Serius? 5 Iya. lawan 1. 5 lawan 1 nih. Beda sendiri lagi gua dah. Heeh. Oke, baiklah kalau begitu. Dan sekarang pertempurannya akan terpecah karena Panstrong sudah bertemu dengan Gugun di area. Ada nyanyian Pulung lagi. anti aura sekarang. Sekarang apa lagi mau Pulung anti aura. Oke. Terlihat ya sepertinya untuk early yang dipegang dengan agresivitas yang akhirnya sinergi nih. Gerak-geraknya Yawi udah mulai di follow. Oke, memang geraknya Nyawi sudah di follow. Tapi lihat bagaimana Van tadi, surpressure. Dia mau ngambil purple juga, sudah ada Gugun di dekat dengan dia. Jadi gak nyaman sama sekali untuk mendapatkan buff. Iya, farming speednya juga ini Menurut. cukup cepat kan dari Gugun masalahnya. Tapi ya kalau ngelihat tadi ada Swift juga ya yang dibawa sama Van, dia bener-bener mau coba untuk farming cepat. Tapi masalahnya gangguan-gangguan itu yang akhirnya menghambat. Yap. Sementara sekarang di area atas, di area turtle-nya sudah terlihat beberapa player mulai berkumpul dan juga untuk Yawi-nya. The way of Yawi berhasil mendapatkan lagi karena Panstrong di mana Panstrong langsung dimakan saja. Yap, the retribution is on point dari Gugun untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Sehingga Van kali ini yang mencoba untuk kontes belum berhasil untuk membawa satu kenang-kenangan untuk bawa pulang, tapi Super Red nampaknya akan ditekan. Yap, sementara sekarang untuk pergerakan dari arah terlalu dalam sepertinya. Ya, masuk sendirian tadi dan langsung dihadang dengan 3 pemain sekaligus dari EVOS. Mereka sempat untuk mendapatkan 1 keunggulan juga. Tapi ini dia, pressure yang ada di area dari goldnya. Ini duel dari kedua marksman berhasil untuk dimenangkan oleh Kabuki. Sementara sekarang Super Red di bagian bawah ada Panstrong mulai mendekat tapi masih ada BMI. Yep. Ini poke damage ya dari Chronodes, tadi Synchro Vision-nya juga sakit banget dari Super Red. Tapi game 5 by GoPay, DM4 Cho merupakan signature hero dari Yawi dengan 5 kali pick memiliki 100% win rate dan dapetin skin eksklusifnya. Yo ampun. Oh, 100% loh. M4 ya, itu M4. M4. Ngeri. M4. Ngeri, the way of Yawi kita lihat hari ini. Tapi nggak dipakai skinnya nih. Belum kali. Belum. Switch bertemu lagi dengan 1 player Panstrong menjadi korbannya kembali. Wah, Injeksi penculikan kayak gini nih serem juga. ini Yawi sang mengumpan lambung ya. Bener banget. Dimana di tengah Aran masih memiliki Viraga Armor, masih aman. Sementara untuk Van-nya bergerak akan pergi ke arah mana? Karena sekarang di bagian bawah telah terjadi beberapa aksi yang udah dilakukan. Sementara itu untuk Gugun yang memberanikan diri maju ke bagian depan. Zaman Force langsung dikeluarkan. Masih ada wave minion tapi Veldora sudah mulai mendekat. Bahkan untuk sekarang ada missile expand yang udah dikeluarkan. Mereka berkumpul di bawah. Ini Gugun sama Yawi kayaknya udah connect banget ya. Yap. Mereka saling bersinergi untuk ngasih efek stun. Ya, tapi yang lebih serem jelas dari Yawi ya. Iya. Tadi. Dimana inisiasi dia, kalau kita lihat, semua di belakang langsung masuk. Dari marksman, dari mage, atau bahkan dari Gugunnya juga, dari jungler. Nah ini sebuah riset yang dilakukan oleh Aura dari minggu pertama dan akhirnya setiap inisiasi yang dilakukan oleh Yawi Ada ada follow up-nya. Itu Iya. dia. Akankah turtle ketiga pun gagal untuk bisa diamankan oleh EVOS karena dari tadi juga mereka nggak mendapatkan ruang sedikit pun. Van yang mulai mendekat tapi masih ada sebuah pertempuran yang terjadi karena Minoa Furia langsung dikeluarkan.
masih langsung dimakan begitu saja. Arannya sedikit lagi terus Aran nggak bisa selamat karena Fatnya mulai mengamuk area tersebut walaupun Yaskiel menjadi korbannya, tapi Yawi membalikkan keadaan langsung dimakan begitu saja. 1 untuk 1 Warlord yang pergi ke arah mana? Warlord yang akan nggak bisa bertahan karena Warlord disebut mencoba untuk bisa menyelamatkan dirinya. Yawi masuk terlalu dalam. Yawi akan dilumat habis dan selesailah sudah. Summon Force kali ini telah terlihat pula di area tersebut. Oke, Yawi targeting ke arah Fan yang begitu baik, yang akhirnya membuat dari Aura ini juga lumayan gak mengalami kerugian yang cukup banyak ya. Gagal untuk bisa mendapatkan perfect turtle dengan adanya satu pun retribution yang on point dari Fan. Tapi dari tadi Super Red ke-trigger terus nih zaman Force-nya buat defense tuh. Iya, tapi mau gak mau juga ya tadi untuk zaman Force-nya ini biar Yawinya gak bisa kemana-mana tadi ya. Jadi dipakai juga, tapi Super Red sejauh ini juga bermain dengan sangat-sangat safe sekali. Purify dipakai, Null Death juga masih belum ada sama sekali bagi Super Red. Jadi gold line-nya memang kalah dari sisi turretnya, tapi untuk pencapaian dari gold ini kedua tim tidak terlalu jauh berbeda. Ya masih tarik-tarikan lah ya. Unggulnya tipis-tipis aja, walaupun memang ada satu keunggulan yang bisa dipegang sama Aura, yaitu outer bottom turret yang akhirnya berhasil dihancurkan juga. Dan jangan lupakan nanti gerak dari Kabuki nih. Ya. Tadi dia nge-poke terus-terusan aja. Ya, Itu udah ya, kan? bocor halus, Pak. Bocor halus. Cuman sekeliling. Banyak. Nah ini harus antisipasi sih, geraknya Yawi harus ada yang bisa nge-stop. Karena kita lihat dari Van Strong juga dengan adanya Minotaur, sisi power untuk bisa menghentikan laju dari Yawinya nggak terlalu besar juga kan. Iya. Belakang kita udah kayak main raket ya. Iya. Main raket. Bulu tangkis. Biasakan saya anak ini. Raketnya, nyamuk juga raketnya ada. Di bawah masih cukup ada mayem. Keadaan di mana untuk Yawinya pun masih mencari celah. Siapa lagi akan menjadi korbannya? Harus ada rumput yang dicek dan pergerakan Yawi ketahuan. Hati-hati nih rumput dari Van masuk. Buset, dapannya masuk terlalu dalam. What? Terkena efek Terrify tadi. Wah, galau langsung di dalam turret itu. Benar sekali, tapi barusan ada Zenos welcome juga flicker udah langsung dikeluarkan di mana Yawinya langsung dicoba langsung dikeroyok. Tapi ternyata Yawi masih berhasil kabur viral karena modal terpecah. Karena udah dikonvert tadi menjadi Lassie Sanity, tapi Aran masih berhasil selamat juga. Yes, dan itu adalah sedikit buying time. Bagaimana Lord ternyata sudah berhasil di set up dan didapatkan oleh Aura. Tapi ternyata Yeskiel di dalam turret terdive oleh Van, berhasil untuk make an outplay. Iya, efek Terrify dari Vexana tadi. Dan begitu banyaknya source skill yang dibuang oleh EVO's Glory. Dan itu demi menangkap Yawi yang gak ketangkap sama sekali. Wah, untouchable ya deh. Lincah betul. Dari item build-nya juga Xbox, lihat bagaimana untuk goldnya sudah mulai dipegang oleh Aura. Xbox jelas dengan War Axe dan Brute Force berhadapan dengan full defense item bagi Barats. Dan kalau kita melihat dari item milik dari EVO's Glory, mereka hanya akan mengandalkan Nana berarti untuk di mid game seperti ini. Oke. Dan gue menunggu momen Kabuki ya, bagaimana nanti aksi tabrak belakangnya. Ataupun dari team fight-nya, mencari celah dulu melihat bagaimana source skill yang udah langsung dikeluarkan namun di para berbeda. Yeskiel masih bisa tapi Yawi! Yawi tidak akan membiarkan hal tersebut. Wah, what a nice backup from Yawi. Dan juga Yeskiel yang cukup tenang dengan flickernya. Membuat Van kembali teroutplay. Lagi-lagi begitu banyak crowd control yang dimiliki oleh Aura, membuat pergerakan Van langsung bisa dihentikan. Yap, sudah terjadi. Terlihat Van gagal lagi dan lagi untuk bisa mendapatkan ke arah Yeskiel. Karena backupan yang begitu indah tadi sudah langsung diperlihatkan oleh Yawi. Di luar itu, mereka mendapatkan keuntungan kembali. Objektif mereka dapetin area purple buff semakin sulit untuk di-gapai. Ya, dan bahkan sudah mulai kehilangan pegangan ya untuk jungle mitik sendiri bagi EVO's Glory. Dan Aran dengan satu Eternal Shield juga, ini sudah mulai berani pasti. Xbox bakal bisa megang untuk hero-hero jalan kaki. Iya, ini Xbox udah bisa megangin, Kabukinya juga ini gak ada yang bisa menculik ya kan. Karena ngelihat dari Van Strong yang mungkin nanti punya possibility untuk bisa menghentikan atau meng-cancel dari Blazing Duet. Ya, dan sekali lagi tanpa adanya single target lock. Waduh, kita lihat begitu ya. Tapi kan Firaga armornya juga belum terpecah sejauh ini dari barusan. Aran kehilangan Firaga armornya, namun ada serangan lagi yang dilakukan lewat Sun Eternal Guard yang udah dikeluarkan pula mencoba untuk mengganggu pergerakan EVO's Glory. Itu udah ngebuat dari Super Red tadi HP-nya terkikis. Sedangkan ya balik lagi Kabuki udah level 13 nih. Berbeda 2 level atas dari Super Red. Ya, dan kita tahu ya, Cloud dengan impact dia, dengan basic attack-nya, ini bakal sakit banget dengan item-item yang dikumpulkan oleh dia.
memang ada pengurangan attack speed dari item yang baru, dari item-item marksman atau item-item attack speed. Tapi semuanya dikompensasikan dengan adanya penambahan untuk cap tadi. Jadi cap yang tadinya 4 bisa lebih dari 4 juga, dan berarti attack speed Cloud di late game ini bakal berasa banget. Oh, makin leluasa lagi nih ya Cloud ya. Lebih mulus. Lebih mulus lagi, tapi ya untuk keadaannya sekarang Aura. Mereka sedang memimpin dengan hampir 6.000 gold lead-nya. Sedangkan EVOS mereka masih belum ada satu team fight besar yang bisa mereka bawakan. Karena kalau berbicara tentang adanya sinergi atau symphony of skill, ini mereka masuk banget loh. Karit Nana dengan inisiasi dari Van Strong nantinya. Tapi masalahnya dari tadi juga ini dihindari sama Aura dengan adanya pick off satu persatu. Ya, karena maksudnya Van juga untuk ditargetkan. Dia hanya menargetkan ke Yehezkiel. Yep. Sedangkan Yehezkiel kita tahu Vexana punya efek Serify. Dan itu yang membuat dia kalau nempel bahaya. Ini benar-benar ditelan kembali kan, dan iya. Ditelan kembali untuk Arannya. Arannya udah jadi harus sandbag aja. Karena tipikal Chow memang nggak bisa yang nahan badan di depan begitu lama kan. Akhirnya ya udah Aran makan nih Viraga. Ya, dan Viraga juga ngebayang time yang lama banget. Banget, dan itu lumayan ngeselin ya sebenarnya. Karena Detona's welcome kalau masih ada Viraga Armor. Seakan-akan sia-sia nanti begitu Xbox-nya keluar. Iya, apalagi kalau Immortal ya kan. Ya, kan paketnya gitu ya. Ada Immortal, ada Viraga, 3 nyawa. 3 nyawa ya. Banyak banget, belum lagi tiap Viraganya pecah kan ada satu sedikit imunitas lah di situ. Dan itu yang bisa dimanfaatkan Bano untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara sekarang Aran dan juga Gugun mereka mulai bergerak bersama Kak Gugun. Mencari celah, Gugun mencari formasi, tapi Purple Buff akan mereka lahap. Wah nggak bisa, ini Van-nya berat sih. Tapi balik lagi, di sini posisi defense. Van akan harusnya lebih mudah untuk bisa pulang ke base-nya, untuk bisa memenuhkan kembali dari segi energinya, untuk bisa bantu clear wave dengan cepat. Karena sekarang dari Aura mereka udah mulai memanage 3 lane push mereka. Dan Super Red mentok di level 13 untuk sekarang. Dimana untuk God Laner lawan udah level 15. Corso Side sekarang udah dimilikin pula. 3 player di tengah. Yawi masih mencari celah. Gugun mencoba untuk bisa maju sedikit demi sedikit, tapi Van menghilangkan Lord di area atas. Karena ternyata jalannya nggak bareng ya. Tapi masih ada wave super juga di arah bawah yang bakal coba untuk dikawal. Oke. Ada pergerakan yang udah dilakukan, tapi Veldora yang masih terlalu dalam dan harus mengeluarkan flickernya. Last Sanity meledaklah sudah. Menyisakan fosil saja dari Parats. Oke, Dino Bakar telah terlihat ya. Dengan adanya flicker juga tepat waktu, ternyata Aran berhasil untuk selamat. Pan mencoba untuk melakukan adanya sedikit split push nih. Karena hal maksimal yang bisa dilakukan ya itu. Ya, apalagi dengan ketinggalan teknologi yang jauh. Ini jelas split push menjadi salah satu opsi terbaik bagi EVOS Glory. Oke, Pan menghilangkan satu wave minion di bagian bawah walaupun belum terlalu sempurna. Namun di tengah menjadi target dari Aura. Di atas sudah rubuh pula. Oh, dan damage dari Warlord udah mulai berasa nih ya. Nah, satu kali combo Yehezkiel barusan hilang. Yehezkielnya hilang. Dia lagi ada jalan di tengah, dia kena Molina Blitz. Dia kira menghilang. Nah ini harus diperhatikan kalau misalkan memang Aura mereka mencoba untuk fight dalam keadaan yang close combat, itu Molina Smooch bisa kena multi target loh. Waduh, mereka mau melakukan pertempuran di sini kan? Tidak ternyata. Aura mundur, mereka hanya mencoba untuk mengganggu aja. Ya, dan bahkan Purple masih dipegang oleh Gugun juga tadi. Iya. Jadi memang gak ada kerugian sama sekali bagi Aura, tapi ya Aura mereka harus berhati-hati karena damage dari Nana terlihat sudah mulai berasa. Super Red bahkan juga belum terpick off satu kali pun, jadi bisa jadi satu kesempatan masih ada bagi EVOS. Dan itu pun mereka harus lakukan dengan sangat berhati-hati sekali. Jangan sampai mereka kalah jumlah sementara Aura mereka menang di atasnya. 8.600 gold yang dipegang sama Aura nih. Bahkan gak ada satupun turret yang berhasil untuk dihancurkan loh. Yang walaupun di atas ini tinggal kecolek aja bisa runtuh ya. Cuman dari tadi, ini susah juga. Karena selalu ditanggulangin sama pergerakan dari Kabuki yang mobilitasnya kenceng banget ini. Ini semuanya emang benar-benar under juga dari sisi levelnya, ada perbedaan sedikit dari atributnya. Kita lihat seperti apa lagi konsep yang akan dijalankan oleh Aura untuk bisa tetap mempertahankan keunggulan yang mereka miliki. Karena menuju ke arah Lord yang ketiga, setup sudah mulai dilakukan dan kembali Aran yang akan mengusir pemain-pemain dari EVOS. Yap, dan Yawi mencoba untuk mulai mendekat dengan konsil yang dia miliki. Tidak, mereka cukup sabar. Tapi barusan ada Molina Bridge yang udah langsung dikeluarkan begitu saja. Belum ada korban sejauh ini. Yes, dan Aura juga mereka nggak mau yang terbawa dengan adanya fight yang ada depan mata loh. Mereka tarik mundur lagi, mereka akan menunggu Lord sesaat lagi akan muncul dari sisi mereka. Ya, dari damage yang bisa diberikan juga jelas ini Warlord sudah sangat-sangat sakit. Wait, apa yang terjadi? Tapi Yawinya berhasil tadi seperti menendang, namun untuk sekarang ada minuman Fury langsung dikeluarkan walaupun tidak tepat juga karena beberapa player dimiliki oleh Aura. Mereka semua mencoba untuk mundur tapi Van Strong tertinggal sendiri di bagian belakang. Zaman pun sudah langsung dikeluarkan. Super Red mencoba untuk bisa menghantarkan seluruh damage yang dia miliki tapi gugur kehilangan dari Immortal.
Fan mencoba untuk bisa mendekat sedikit lagi. Terisa Fan yang masih gagal untuk bisa mendapatkan lagi karena point kill. Namun untuk sekarang ada pergerakan dari Veldora yang udah berhasil dihancurkan. Kehilangan 2 player dari Boss Glory dan di atas masih ada pertempuran terjadi. Fan yang masih selamat dan juga Warlord. Coba lihat sedikit lagi SP-nya. Oh tapi no kabuki sih ini. Namun untuk sekarang Zaman Force dikeluarkan kembali sampai Super Red. Mencoba untuk bisa mempertahankan lagi Super Red sedikit lagi. Tapi tersisa Super Red mencoba untuk ngebaik time. Hanya segitulah waktu yang dia miliki. Tapi Fan yang mencoba untuk bisa mendapatkan karena 1 point kill. Hanya saja Best-nya terbuka begitu lebar ya. Game pertama Aura. Wow, inisiasi dan ternyata membuat dari Aura berhasil untuk bisa mendapatkan 1 kemenangan pertamanya dengan 100% win rate yang dipegang semenjak M4 kemarin juga dengan Chow dari Yawi. Ya bukan hanya Chow tapi dengan kerjasama. Yes. Team play yang dilakukan oleh Aura tadi. Follow up setiap kali ada Yawi yang melakukan inisiasi. Membuahkan hasil yang sangat positif dimulai dari early game. Yap. Dan decision making. Itu dia. Yehezkiel yang ditargetkan berulang kali. Ini punya self defense. Dia punya efek Terrify. Dan Fan sepertinya mengarah ke lawan yang memang cukup tipis. Tapi bisa menumbangkan dia sendiri. Yes. Wah. Ini mereka udah kelihatan banget sinerginya udah makin muncul. Dan juga the way of Yawi bahwa Aura memenangkan game yang pertama. Selain memang dari Yawi yang selalu bisa memberikan umpan lambung. Yep. Tapi kalau misalkan gak ada yang nangkep juga kan semuanya jadi sia-sia. Bener. Tapi semuanya ditangkap dan begitu manis. Sehingga akhirnya menjadi snowballing effect. Yep. Banyak yang masuk kan. Begitu nanti ada Way of the Dragon-nya. Yes. Ya, Terrify ada. Knock up dari Eternal Guard ada. Yep. Damage Blazing 2 juga ada. Nih Yawi di game pertama benar-benar jadi kontraktor tunggal deh ya.